Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terangkan teks persisnya, itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi dini. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bainas Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf.
diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam ronda adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar ronda. Terus ketiga haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua, otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid, Zaid pagi ini akad dengan Sri, berarti Sri adalah menantu Anda, otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum, apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musoharoh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Loh, ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis huma faradtum, hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosen, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a.
Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul, meskipun nggak pernah sekolah di UI tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin, waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi. Kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhuhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah. Karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarostil kiblat. Memang bisa diilmun. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat
Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya basul masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam sepanjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Bah? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak becus. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Nah, sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita.
yang kitab saya baca direktorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi. Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa. Lafat ini arahnya kayak apa. Mutlak muqayyadnya kayak apa. Muhkam mutasabihnya kayak apa. Nasah mansuhnya kayak apa. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir. Supaya agak lama-lama. Nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan. Yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu nggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu.
Saya dengan Pak Onu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Onu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap gak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang gak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya gak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak gak mau ditanya, ya memang gak mau, karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini gak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaktulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu ya tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye ya kampanye saja. Biar memberi terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi nggak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Jen. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Orang lagi Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, Fadha'iluhum indallah. Mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah. Nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat. Semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta.
Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari anak Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu ngukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir karena kamu tidak pernah tomak. Tapi pacar kamu kok amin ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin enggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir. Enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur sejahtera tanpa kerja sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawaian. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik.
Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak itu kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Boleh. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena service seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Amlan ini kula suwun lewat ngaji niki sampean nek ben parut pangeran ora usah aki-akian istighfar, ora usah aki-akian nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampean parek tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini, penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih mungkin kalau suatu saat sampean niru nggih monggo mawon nak iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat dia pas nopo dahar. Kulo riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras ya, buatan pas rawaras ya, pas nopo waras. Karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare manusa mletene ra karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh kanca gengsi. Butuh wong liya gengsi. Padahal manusa iku jek duwe akal. Tapi kita nggletek, jarene makhluk paling mulya, paling duwe akal, jebule nek ora mangan mati. Nek ora ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu biduk fina. Kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah ya mletene ngene trimo butuh kangkung, gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan ben nangis ya Allah cek doive aku terima butuh makhluk sing tak sifati gak dia akal. Jadi nak nganti makhluk iki somong mletemu ngono dia akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasaf. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama meskipun kita hanya niru. Dalile manusa dhaif ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Dadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono.
buta mana. Ora ana makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali iku ndadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh sange Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga Sulam Taufik akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan. Padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafadzkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? Safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham nggih namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tua, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah nu satu kalimat. Ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Ini rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan iki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad nggih sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa ilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus sih. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat napa ila ahli napa jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu tidak pernah ngira. Niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, terus kalau ngomong London, mesti kalau nggih panik ya, panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar, tapi tidak wak'ah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Mala'u Fir'aun. Ini rumah tenang gitu, sampai nak kepen para pangeran. Gitu. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma'alim tulakum min ilahin apa? Wihri. Setahu saya kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman, ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahin apa? Bisa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun, karena kata Fir'aun soal di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saat nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata sudah dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak, dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah, dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Jadi Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun udah bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat. Nah saat ini wong Solo itu goblok-goblok, ini musibah, paham ya? Ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat,
wa rabbu abaikumul awalin. Dadi sing darani pangeran ya pangeranem lan sing mengerani mbah-mbah buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Firaun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan karena Tuhannya baru lahir kemudian. Nah, itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali marakno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Nggih, memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Nggih, tidak punya nopo panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medhit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medhit ya oleh, juga ya oleh, medhit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi iso neraka tenan. Niku sing dialami Sa'labah. Nggih, niku kula sekane sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesuk Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang Sa'labah, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin gajaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi sampai hari ketiga minta. Suwe-suwe Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kathah. Niku mulai mboten jamaah dhuwur, suwe-suwe ra jamaah nasar. Suwe-suwe ndak jamaah sama sekali sampai wedhuse iku mabenal jabalain. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabenal jabalain. Nabi itu masih tidak tersinggung, ya masih biasanya jamaah dia ora wajib buatan berdoa. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal, nggih nak 80 kali. Setong wae pokoknya nak 1000 nu kira-kira pinten? Pokoke nak 1 saya 3 loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan? Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? Zakat. Nak 4000 100. Lah iku wedhuse Sa'labah sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, Sa'labah itu komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah jek maklumi. Iku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Wah, iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu balik PKI, niku madakno kiai, niku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku koyo ketua geng sing duwe preman akeh di story. Oh, iku ageng tenan. Dadi wong ora salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai. Kok nganggep kiai kok ketua napa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati. Mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sampeyan nek ben parep pangeran ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampeyan parep tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil qiyamah. Paham gini penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih mungkin kalau suatu saat sampean niru nggih monggo mawon iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, nggih pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat nggih pas napa? Dahar. Kula riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan.
Karena makane orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras ya, buatan pas rawaras ya, pas nopo waras. Karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya, terus kita makan, lah ya jari menungso mulai tenera karuan, kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh konco gengsi, butuh ngelio gengsi, tapi padahal menungso itu jek dia akal. Tapi kita ngeletek, jari ini makhluk paling mulia, paling diakal, jebule nak orang mangan mati, nak orang ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu biduk fina, kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah yo mlete ning ngene trimo butuh kangkung, gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan mbek nangis ya Allah, cek doife aku, trimo butuh makhluk sing tak sifati gak duwe akal. Lah nang nganti makhluk iki somong mletemu ngono duwe akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasef. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama, meskipun kita hanya niru dalile manusa doa ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Itu kalimat sekali tepak ya mandi tenan. Mulane ketika Maryam dan Isa iku ora diarani pangeran, iku mau ngono tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Ta'am iku ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena butuh mangan ini jelas dhaif. Mulane masyhur ketika perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer seorang pendeta dari Swedia itu sampai pendetanya tidak bisa jawab. Kalau Yesus itu makan, jangan-jangan pas Anda sembah, pas dia berak, itu kan ngeri betul, itu kan ngawur betul itu. Ya ngawur tapi itu mematikan, waduh, itu kan. Nah itu kalimat, makanya ini kan cerita, itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus, betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan itu yang menjadi takorup kan, orang terus ingat terus betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Lah saya wong soleh-soleh itu rada kalimat sing situ. Perkara ini wiridan, pengen disepuro pengiran untuk mlebu napa? Swarga. Gue egois, kriminal tuh. Orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadekno pantes, dadekno taqarrub ila Allah. Yiku kalimat sing mematikan kebatilan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen, sing barang batil yo ketok batil. Dan itu hanya kalimat yang bisa memoles ini hanya apa? Kalimat. Wong kula nu duwe kanca, niki kisah nyata, niki kisah guyon tapi nyata. Betapa ampuhe kalimat. Kula nu duwe kanca, bapake nu kiai tenan. Ya di pondok kiai tenan, ya waras maksudnya dalail waras. Cuma dekne kiai iki di dosa wayah, cara anake di dosa napa wayah. Padahal wayah ku ra yo oleh, cuma anggere sing wani kan yo oleh. Anake je bapake wayah ora tau nyucup. Mergo mangkel dekne pro ibuke, dadi gak gelem nyucup bapake. Cok wayah ku. Walhasil anake ku mondok ning Jawa Timur. Kiai Jawa Timur rata-rata rak wayah. Lah mbek kiai ini sing wayah tetep nyucup. Iku marine nyucup gara-gara ditimbali bapake. Jong kowe mau ya nyucup iki mung nyucup guru kula. Padahal anake cilike jurumiyah takrib ngaji mbek bapake. Bareng rodok ngalim ngaji ning Jawa Timur mbek kiai wayah juga. Terus lah bapake oleh matekno kujaya anake mau ngomong ngene tok. Lah iya mbek kiaimu sing gurune tok mbok cucup. Aku ya guru ya wong tuam. Kok ora mbok cucup? Padahal padha-padha wae. Semenjak iku mbek bapake cucup meneh. Perkarane bapake duwe dua napa status. Ya guru ya wong tuwa. Salahe padha-padha napa? Wah ya. Terus kau doa tak angen-angen bener bapak Gus. Kiaiku sing wayah ora tak salahno. Sing iku wong tuaku. Tak salahno. Padahal wong tuaku duwe 2 poin. Ya bapak, ya guru. Iku kalimat maksud betapa iku saktine napa? Piling-piling. Lah nek padha-padha wayah iku dosa ora nyucup, guruku ya ora tak cucup perkarane. Wayah. Lah iki wong tuaku. Di status loro ya wong tuwa. Semenjak iku dekne nyucup. Wes gremeng lah Gus nyucup kok. Iku kalimat. Terus keempat, mboten iki sampean ben percaya betapa kalimat kan nek go alat taqarrub. Betapa kalimat kan nek go alat napa? Taqarrub.
Ibrahim bin Adham kan wali terkenal. Sinten yang buatan kenal Ibrahim bin Adham. Dalam dunia wali Ibrahim bin Adham terkenal. Ya wong alim, ya saleh, ya rapati di dhuwit den wong ulama. Dia murid sugih donatur. Sugih pol murid donatur pedagang. Pedagang donatur sugih. Jenenge Sakik Al-Balkhi. Dhisik mantan pedagang. Suatu saat dia neng perjalanan teng Syam ngoten ngerti manuk niku pincang, picek. Sayapnya patah. Walhasil dalam keadaan sayap patah, pincang niku manuk-manuk liyane ngekeki mangan. Walhasil gak mati kelaparan. Sesuk dekne mikir. Pincang picek untuk rezeki apa tak rewangi dagang tenanan. Tapi dia donatur santri. Padahal dekne mutusno aku tak zuhud, nak untuk rezeki buktine manuk pincang picek ya untuk rezeki. Wes sampai mutung rugen. Mulai mutung. Dia berkeyakinan gitu. Marine gara-gara kalimat guru nih. Bareng sowan Ibrahim bin Adham pamit tapi dadi wong zuhud ora usah dagang, ora usah sugih. Mek gurune digodlok. Murid bento ya. Lha opo niru sing picak-pincek? Kok ora niru sing ngekeki mangan kowe? Iku mulai pikir. Niru kok sing dikeki mangan, niru sing ngekeki mangan ayo kena. Dia mikir, nggih. Terus sampai gurune dalil al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Lah itu kadang kita kelirune dadi kiai kan ngono iki. Dadi nak roh kiai disalami template. Kadang wong kepen dadi kiai, tapi kan dadi objek. Sekali-kali niru kepengin sing ngekeki ya kena. Dadi gagah. Napa? Lah iku wong lah ya itu bandine kalimat. Semenjak iku dekne tetep dadi wong sugih, dadi wali jalur sugih nggih murid Ibrahim. Gara-gara digojlok gurune, niru kok sing dikek pincang. Niru sing ngekeki ya kena. Lah ngono iku yo ngenteni dielingno napa? Guru. Yaitu kalimat. Dadi walhasil kalimat ku nak tepak tenan yo ngangkat wong ila a'la napa? Iliin. Nak ora tepak. Kan kula nate gadah ide nggih, kula kandha kiai-kiai teng daerah kula. Aku iki umpama dadi kiai induk. Wong Jumatan takon bayar ya 10.000 tadi Bang. Wong malah harus Jumatan, Gus. Ora aku iso mben ditakoki pangeran ra iso jawab. Wong nak moro biskup bayar ya kok bek. Delok konser bayar ya kok bek. Tapi bangsa swarga nak bayar kok. Ora payu, dadi tak giling-gilingan tak swarga iku yo bayar. Tapi resiko Gus mungkin harus Jumatan. Tapi aku iku cek ganjel. Riyen bapak niku nggih sering nggih pernah ya, meskipun ndak sering pernah. Aku iku mbek ziarah Wali Songo, akhirnya tak gedugo niku sitok. Nak rong bis mandek ning masjid mau nguyah tok ora bayar. Iku aku ora seneng blas. Iku nak rong bis uyah wis piro. Gak bayar. Lah lucu niku nak ning terminal utawa ning nggon resmi bayar. Lha kiai sak rombongane kok elek kok bareng. Lereng. Lah bayang nak 2000 ping rong bis sak bise kan swidak. Nak ping pindho pinten? 120. Nak bayar 2000-an amun pinten? 280 kan? 240 kan? Wah, iku pengurus masjid ngongkon merbot tak tukang resiki kan lumayan to, duit pinten? 200 pinten? 40. Lah nek bayar blas. Lah iku nak uyah tok nanti separuh ngising. Semenjak iku wong sing sering didhawuhi bapak. Wah, gue eling terus. Wah, angger ning uyah bayar. Perkara dia eling terus. Lah iku mantine kalimat. Terus eling terus dibandingno. Paham ya? Terus wong iku kudu ro. Lah iku kalimat. Nggih niku napa? Kalimat. Mulane kalimat iku mandi, wong mesti eling. Lah sakniki wong iku jarang menguntai kalimat. Padahal kalimat iki sing dadekno keyakinan. Jadi wong nganti yakin Isa iku ora pangeran, perkarane lha Ahmad Didat uraan den. Anarkis carane debat. Tapi saat itu ada seorang mahasiswi dari Swiss langsung menyatakan Islam oleh ngomong lucu. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena tidak makan dan tidak beres. Perkara ini. Jadi yang perkara kalimat tuh lucu kan? Nah ini kalimat, maksudnya kita cerita kekuatan apa? Mana ono wong dibojo elek betah yo ono. Cara alasane ruhen bojo ayu akeh disangu wong Gus elek ora. Terus betah perkara yo kalimat sing hibur gitu apa? Kalimat. Sakari tobat. Dadi ku kalimat. Paham ya, mulane kula suwun apalagi kalimat yang kita pelajari kalimat sangka Al-Qur'an sangka napa hadis. Kula jek eling ren didhawuhi guru kula niku tiyang-tiyang alim nggih lugu-lugu.
Ya nak ngendikan ya semacam didat tapi luweh napa nggih, luweh priyayi. Darani Yesus ku anake pangeran, tapi rawani cerita pangeran kelone iku kapan? Aku nanti saiki jek eling. Artinya di Quran juga ada semacam itu, sejenis itu, cuma ada sevulgar itu. Gini istilah Quran, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Sahibatun kanca wedok. Artinya nak wis wani darani dia anak kudu wani cerita kelone. Padahal ya ruwet to bareng tok wis. Lagi kalimat, maksudnya ini napa? Kalimat. Paham ya, mulane kula suwun jenengan harus punya kalimat jitu sing dadekno taqarrub ila Allah. Misale sampean melarat dina wong macam-macam, sampean kudu di kalimat jitu. Semua urip ku ambek pangeran, aku ning kuburan ya ambek pangeran. Engko sowan pangeran yo dhewean, urip yo dhewean, apa peduli omongane wong. Setidaknya ada dua penghibur. Yes, maksa-maksa sithik tapi sementing dua kalimat sing napa menghibur. Jadi ku kedikjayaane napa? Kedikjayaane napa? Kalimat. Nah, kemudian setelah kalimat ini dikjaya, bisa salah tadi yang ngangkat pada napa? Bisa napa asfalin napa? Safilin yang bisa menjerumuskan kados wau salabah muni napa? Khor. Padha BPKI muni kiai kaya ketua napa? Geng. Nampa napa? Setoran ora ngajar. Jadi BPKI cari kiai kaya ketua geng karo BPKI. Nampa apa, Geng? Setoran. Kok dekne mbela kaum napa Bu? Buruh. Wah, itu tertanam tenan yang komunitas PKI. Wame jenenge roh kiai ora seneng, mergo padha karo roh ketua napa? Nampa napa? Setoran. Tengok-tengok ning omah nampa grader. Wah, iku tertanam tenan. Wah, watek lho. Saking mandine kalimat iki. Lah rutine sing gelem salam templek ora duwe kalimat sing kampanye supaya wong salam templek. Ya repot to. Ya tunggale wong ora elek ngoten niku cari alasane. Ayu yo mangan elek. Yo mangan. Kan ada 3 teori ya dalam masalah wayo. Ana wong di bojo sitok judes. Terus semua wayo, sitok wae judes. Apa meneh loro walah kaya apa ya. Ana sing tetep wayo, sitok ya judes, loro ya judes, telu ya judes. Aduk telu ora rasane wong telu. Karane wis direwagi sitok jebule tetep judes. Akhirnya 3 kalimat ini memandu beberapa orang. ya baru kayak kalimat sing sitok trauma tenan. Wes iki musibah terakhir sitok wae, aja nambahi meneh. Dikeranyam wong sitok wae berat ngene, ora dikeranyam wong loro. Apa meneh wong napa? Telu. Tapi cara berpikir orang lain, apa nak sitok terus gak judes? Ya judes. Loro, judes telu. Akhirnya milih telu wae. Perkarane padha wae, sementing ora rasane wong telu. Lah wis repot terus. Sing jenis niki sing repot, sing parah niku. Artinya parah niku. Cara guyonane, tapi niki guyon niki mboten tenan anak sini guyon, tapi masuk akal. Go sing di bojo telu sing repot. Iku mau nak nganti dekne goncakno bojone tabrakan niki sing diurusi sepeda motor. Ditakoki, Pak Haji kenapa tidak ngurus istrinya? Sepeda motor saya ini belum lunas. Kalau yang ini banyak di rumah. Resiko tabrakan. Bojone ra diurut alasannya kalau yang ini ada serepnya. Kalau ini tidak punya. Itu resiko perkara jadi repot. Mulane wong di bojo telu siap-siap nak lara diperhatekno perkarane ana serepe napa lho. Bojo telu sisi tok het tenang ae lha bojo sitok repot. Niku ya kalimat tak mbok logika ku dadi napa kalimat. Lah niki kula crita takarep kula teng Allah, kula yakin niki kula nembe pertama niki kula crita. Kula roh rasane kasuf niku pas mangan. Gara-gara pas mangan tuh banyak napa berkecamuk pikiran-pikiran. Lah yo kadang wong jaga gengsine ku wae ra gelem ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jare ra butuh wong. Tapi ra wong tapi kok ijek butuh makhluk sing jarine ra diakal, rupane kangkung, sayur, iwak lele. Nek ra mangan yo lemes tenan. Akhire nyakseni dhaifku tenan. Bareng nyakseni dhaif wis akhire la haula wala quwata napa illa. Tapi ape dewa-dewa ana pakanan yo ora iso, nyatane malaikat ra mangan yo urip. Akhirnya eling Allah iku kuat gawe makhluk urip selawase tanpa mangan koyok malaikat. Ana wong jarene mlete butuh pakanan. Akhirnya berkecamuk ya wis pancen des inna wa ala kulli syai'in qadir. Dunya wis ora ana sing kuat namung Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya pernah ngalami satu kasus, pertanyaannya ngoten nih. Kalau kiamat itu mohal gara-gara angel, nangekno wong kok kubur gara-gara angel. Cara kula iku padha-padha dadi pangeran, kangelan saiki lho. Ngurusi wong mulai Nabi Adam nganti saiki karepe macem-macem. Cek doyan sego kabeh. Lho kalau urusan angel padha-padha wong kafir bayangno angele tangi saka kubur, angel ngurusi wong saiki iki to. Cek doyan mangan kabeh iku pangeran kudu nyediakno sedina beras piro? Banyu piro? Urung kakean polah kabeh. Urung nyebaro SMS sak donya. Mulai wong selingkuh, wong pacaran sampai wong utang. Nabi Sulaiman setan godho kangelan dal bojone akeh, kekuasaane akeh. Perkarane dekne misale manuk kok iso omong-omongan. Langsung nih, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mukminin. Orang beruang iso omong-omongan ambek manuk. Lah Nabi liya sing ra iso omongan ambek manuk nek ngenyek Nabi Sulaiman kan. Nabi kok amen urusan ambek manuk. Nabi ya aku lho urusan ambek manusa. Dadi padha syukure. Sing sitok ngene, Nabi kok iso omong-omongan ambek manuk. Jadi gampang ya ini. Omongan kok ambek manuk, ambek manusa ora kena. Jadi omongan ambek wong duwe akal, ambek makhluk ora duwe akal mulya di. Mulya sing duwe akal berarti keren kuwe wis ngono ae, pokoke ben somangane ben padha-padha napa su. Padha-padha napa? Syukur. Makanya jemben tiang sing mlebu swarga paling terakhir iku diridani Allah. Di antarane mergo ngomong ngene. Yang itu terakhir mlebu swarga. Terakhir mlebu swarga, kok tahun pinten nerakane 1000 tahun. Lha iku pertama mlebu swarga niku dikan mlebu swarga mbek pangeran. Wes dong mlebu swarga dosamu tak sepuro. Isin, Gusti kula niku isin. Wong kula mboten gadhah ngapus tak nang mlebu. Niki mboten nanya kula ta jenengan tenan. Pangeran iso dijojak guyon. Niku hadis sok lho kula. Atas tahziubi, maksudnya atas tahziubi wa antara bil alamin. Mosok jenengan pangeran ngajak guyon kula. Mergo dikeki swarga sing mewah. Bareng wis ning dikeki swarga mewah gelem nampa akhire. Laka hadi wa amsaluha. Kowe tak kei iki lan dogelane iki. Cek gak trimo tenane Gusti. Iya iya. Mboten ngenyek kula ora. Ditambahin nek pangeran bareng wis kathah mendingan. Pangeran itu jawabnya lucu. Aku ora ngenyek kowe, tapi walakin ni alama asya'u qadir. Aku kuwasa mujud napa wae sing tak karepno. Wis tampa wae. Bareng ditampa mlete mendingan terakhir. Ya Allah, laqad a'taitan. Jenengan maringi nikmat kula malam tuk ti ahad gamnal alamin. Ora ana wong tuk nikmat kados kula. Padahal yo dene swarga paling terakhir GR itu jare wong paling mulya. Ora ono wong padha. Pangeran seneng ra wong klira-kliru ini seneng mesti. Wong kok mletene ngono. Laqad a'taitana malam tukti ahadam minal alamin. Engkau memberi nikmat saya enggak pernah engkau berikan pada orang sakdun. Padahal swargane dekne yo kalah mbek Bilal, kalah mbek Abu Bakar. Perasaane dekne swargane yang terbaik. Iku wong bener. Mengenai kondisi ini iki hakikate ya yang terbaik. Muga sesuai skenario teng Lauh Mahfuz paham ya sapi ngene. Mengenai Imam Ghazali nanti jadi fitnah besar itu gara-gara ngendikan laisa fil alam ma huwa abda'u minha. Alam raya ini tidak akan ada yang lebih baik ketimbang ini. Jadi alam yang sekarang ini adalah alam yang terbaik. Terus jadi kontroversi karena banyak ulama yang mengkritik beliau. Sekarang maksiat itu banyak. Alam ini tidak ideal karena nggak ditunggoni Nabi, nggak ditunggoni wong surga. Kok Imam Ghazali bilang bahwa alam ini yang terbaik? Jadi Imam Ghazali jawab enak. Ya semua kejadian sekarang itu sesuai skenario yang ada di Lauh Mahfuz. Ya sebaiknya alam ini sesuai skenario itu. Mulai kok rapor paham. Ya tapi kira kamu nih ngono dari ulama-ulama. Ya, mari jadi fitnah seakan-akan kita nggak perlu merubah keadaan. Tapi Imam Ghazali mau kepengen ngelimno, masa gue kepengen merubah keadaan, gue kudu sadar. Saat kepengen merubah, tetap kalah mbek catatan sing ning Lauh Mahfuz. Gue kudu sadar gue sopo. Indonesia tahun ini bebas kelaparan, tahun ini bebas wong miskin. Oleh muni ngono zaman Pak Karno, memang kamu lagi presiden iki. Yo tetep ae ngene-ngene wae. Ya saja sewa presiden terbaik di dunia, kon presiden Indonesia tetap ada Mas. Di negaranya sana ya ada masalah. Ya cuma cara syariat ana masalah diselesaikan. Si bebane lah diselesaikan. Misalnya anak meloro diobatno. Senajan to nek maksud ditulis anak meloro diobatno terus mari. Ya tulisannya wis ngono sesuai skenario. Paham ya? Terus kula suwun pokoke sampeyan sing seneng.
Mun niki ijazah kula nggih. Urip sing napa? Apapun masalah engko sing. Kowe nek ora iso seneng mergo utamu akeh, kasuse akeh, kowe mara kuburan. Jadi Imam Ghazali ini fatwa teng kitab Al-Arba'in Al-Asal kowe mara kuburan. Terus bengok-bengok ngene. Aja ngomong mari garane dan pokoke mara. Ya Allah, semua orang yang ada di kuburan ini sangat-sangat ingin hidup meskipun 1 jam lagi. Hanya 1 jam. Kalau balen malih. Ya Allah, semua orang yang mati itu ingin hidup, diberi hak hidup meskipun hanya 1 jam. Karena mereka ingin sekali mengelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kabeh wong mati mesti arep-arep la ali napa a'malu napa sholihan. Kabeh qala rabbir jiun la ali a'malu napa sholihan. Kabeh ndonga rabbir jiun supaya dikembalikan di dunia karena berharap bisa ngamal saleh. Wes nek ngoten terus kowe muni ngene. Dan saya ya Allah dalam harapan itu karena saya sekarang masih hidup. Mun saniki kula tak fasihno maca la ilaha illallah. Bariku mulai anak syariat ya, nak utang ya wajib disau, nak bojo ngamuk ya kudu diselesaikno, maksudnya diselesaikno disabari ora dipegat. Mbok pegat malah kira di bojo. Jadi ajane wong melarat kan kudune ndek perhitungan kok. Aku melarat kok bojoku tak pegat, malah melarat plus judo. Lah nek ikan melarat tok, ringan di melarat plus judo mek melarat tok. Parah ndi? Parah melarat judo to, kan berarti status negatifnya 2. Wis kere ra duwe. Lho kan guyu. Rencanane wong pegatan yo ana gobloke gen paham yo. Ora goblok ana gobloke yo. Mestine hitungane ngono. Wis kere gak dibu. Tapi nak perhitungane wis kere ino diamuki terus. Lah sampean kan ora dibojo malah status semu. Ya ora didunya. Ora duwe bojo. Ruwet. Nah, saiki kita itu duwe iman, ora di duwe tapi duwe iman. Ya pokoknya setan ku lawan. Lawan sampai kowe iku seneng. Mun niku dawuhe kabeh ulama. Ana ulama udah seneng guyu. Terus ke perkara ini kuwatir nak ngrutu niku ndadekno senenge setan. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian dari Gus Ba untuk hari ini. Semoga berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.